Rasulullah SAW sampaikan, man shalla fil yaumi, siapa yang sholat dalam satu hari, sintai asyrata rakaatan, 12 rakaat, 12 rakaat, yudrikut takbiratul ula, maka dalam 12 rakaat itu dalam sholat fardu ia senantiasa bersama imam dari awal takbir, awal dimulainya sholat ia bersama imam, maka buniyat lahu baitan fil jannah, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku muslim, muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi dalam satu kesempatan. Bagaimana dengan kesempatan ini kita makin memperbaiki umur kita, yang tadinya kita gunakan umur untuk menyenangkan diri sendiri, padahal bersenang-senang itu selama tidak menyenangkan Allah Subhanahu wa taala itu umur yang sia-sia. Umur kita akan habis dan di masa depan kita tidak akan memperoleh apa-apa dari umur tersebut. Betapa bahagianya seseorang ketika ia sampai di masa depan, yaitu di negeri akhirat, ia mendapati semua umurnya atau kebanyakan daripada umurnya telah mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa upahnya? Yaitu diganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu belajar bagaimana memanfaatkan umur ini untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Pada waktu yang lalu kita telah membahas bagaimana seorang yang beriman itu bercanda, kemudian dengan canda ini ia memperoleh pahala. Bagaimana bercanda tanpa dusta, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Sahabat pun tertawa dengan candaan Rasulullah SAW. Ini merupakan hal yang penting. Umur digunakan untuk bercanda, tapi karena kita beriman kepada Allah dan kita bercanda tanpa mengikutkan dusta di dalamnya, Allah SWT berikan sebuah rumah di tengah-tengah surga. Maka pada kali ini kita mari gunakan kita betapa berharganya umur kita. Kalau kita lihat, salah satu daripada rukun Islam adalah salat. Nah, salat yang ada dalam rukun Islam itu salat 5 waktu, salat fardu. Jadi Islam ini berdiri di atas 5 tiang. Tiang yang pertama yaitu kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua yaitu iqamus shalah. Iqamus shalah yaitu mendirikan salat 5 waktu. Tapi kalau orang yang belajar hanya di sekolah tentang muatan agama Islam, materi agama Islam ini, dia hanya belajar sampai di situ saja. Nah, dia hanya tahu ternyata salat ini bukan hanya di situ saja. Mari kita memperdalam lagi. Salat ini adalah satu hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Maka ia disebut sebagai mi'rajul mu'min. Mi'raj itu jalan naik, seperti Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, yaitu Isra berjalan di waktu malam, kemudian Mi'raj beliau naik ke atas sampai ke langit yang ketujuh. Begitulah salat disebut sebagai mi'rajul mu'min, yaitu jalan naiknya seorang mukmin menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka bertemu dengan Allah ini bukan kalimat yang dibikin-bikin, tetapi Rasulullah SAW katakan al-musalli yunaji rabbah. Seorang yang sedang sholat, ia sedang bercakap-cakap berdua dengan Rabbah, malam yaltafit, selama hatinya tidak berpaling. Maka orang sholat dia perlu untuk khusyuk. Khusyuk artinya fokus. Ketika dia fokus kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memperhatikan dia.
Wa idza tafata qalbu, ketika hatinya sudah mulai berpaling, iltafata rabbu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Inilah pentingnya. Bagaimana kita mengenal sholat ini dengan ternyata bukan hanya sholat fardu saja yang kita perlu kerjakan. Yang pertama, bagaimana kita menghitung daripada sholat ini. Ibadah ini akan memperoleh ampunan dari Allah SWT. Jadi sifat daripada ibadah itu diampunkan dosa-dosa kita, kemudian ditingkatkannya atau dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampaikan, man shalla fil yaumi, siapa yang salat dalam satu hari, sintai asyrata rakaatan, 12 rakaat, yudrikut takbiratul ula, maka dalam 12 rakaat itu dalam salat fardu ia senantiasa bersama imam dari awal takbir, awal dimulainya salat ia bersama imam, maka buniyat lahu baitan fil jannah, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Jadi 12 rakaat itu kalau Imam Tirmidzi atau Imam Nawawi menyebutkan, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Waktunya adalah selepas azan subuh dan iqamat, yaitu itu adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian 4 berikutnya yaitu sesudah azan zuhur menjelang iqamat zuhur. Jadi antara 2 azan, yaitu azan dan iqamat. Ini qabliyah. Kemudian yang 2 lagi yaitu sesudah sholat zuhur. Selepas sholat zuhur salam, mulai baca doa, kemudian sholat 2 rakaat. 2 rakaat berikutnya yaitu selepas maghrib, dan 2 berikutnya adalah setelah sholat isya. Maka saudara sekalian, sobat muslim, jadi dari 2 kemudian 4 menjadi 6, tambah lagi 2 sesudah zuhur, kemudian 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya, semuanya jumlahnya 12 rakaat. Maka dengan sholat itu senantiasa setiap hari kita membuat satu rumah di dalam surga. Apakah kita suka di dalam surga kita memiliki banyak rumah? Nah, di dunia yang kecil saja banyak orang menginginkan rumah lebih dari satu. Saya ingin punya rumah di Batam, saya ingin punya rumah di Jawa, di Jakarta, di Singapura, di Eropa. Masing-masing ingin punya rumah. Kalau pergi ke sana, dia tidak perlu lagi mencari-cari yang lain. Kemudian sholat berikutnya yaitu 4 rakaat sholat zawal. Sholat zawal itu yaitu menjelang zuhur, yaitu ketika matahari berada tepat di atas bayangan kita, yaitu kita tidak punya bayangan. Kalau kita berdiri di bawah matahari, nah, ketika bayangan itu mulai nampak, itu namanya zawal, bergesernya matahari dari tengah-tengah. Maka saat itu kita dirikan sholat 4 rakaat. Maka dalam satu hadis 4 rakaat itu sama nilainya atau pahalanya sama dengan sholat 4 rakaat di waktu malam, yaitu sholat tahajud. Maka ada sebuah judul buku yaitu tahajud di siang hari. Tahajud di siang hari, tidak ada yang namanya tahajud di siang hari kecuali sholat yang pahalanya sama seperti sholat tahajud di malam hari. Nah, maka itu disebut tahajud di siang hari. Berikutnya kita dapatkan satu perkara yang lebih besar lagi, bahwa Rasulullah SAW dalam makna hadis beliau menyampaikan bahwa siapa sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka Allah akan berikan padanya pahala yang sama dengan beramal sunnah selama 12 tahun.
bersama 12 tahun kita beramal sunnah. Satu waktu saja antara waktu maghrib dengan waktu isya. Begitu berharganya umur seorang umat Rasulullah SAW ketika dia beriman, ketika dia memanfaatkan waktunya untuk bersendiri dengan Allah SWT selama 6 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam, maka Allah SWT akan hargai umur yang dia pakai untuk berkhalwat dengan Allah dalam bentuk sholat 6 rakaat itu seperti orang beramal sunnah selama 12 tahun. Bagaimana kalau saja seminggu sekali kita buat, dalam sebulan kita punya 4 minggu, 12 kali 4 sama dengan 48. Dalam sebulan kita sudah punya amalan dari maghrib sampai isya, itu yang nilainya setara dengan 48 tahun beramal sunnah. Kita tidak bisa bayangkan kalau itu dilakukan setiap malam antara maghrib dengan isya. Maka ini bagaimana memanfaatkan umur bagi umat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW seorang asyraful anbiya, di antara para nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahasia daripada kemuliaan Rasulullah SAW, kemudian rahasia daripada kemuliaan umat baginda Rasulullah SAW itu Allah SWT berikan dalam bentuk pahala yang berlipat-lipat. Maka saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, tidaklah kita salah, tidak perlu kita heran melihat di antara umat Nabi Muhammad SAW ada yang hobinya sholat saja, dia tak mau kerja. Rupanya dia sudah melihat bahwasanya dengan sholat itu dia telah mengeruk harta kekayaan yang ada di surga sana. Artinya ketika dia sudah meninggalkan dunia ini, dia tinggal melihat dan menikmati pandangan-pandangan surga itu, walaupun belum masuk surga. Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa hal lagi yang penting kita perhatikan. Setelah sholat isya biasanya orang pergi ke sana kemari, atau dia nonton televisi, atau dia buka HP, buka internet dan seterusnya. Ternyata di situ ada waktu yang berharga juga. Rasulullah SAW sabdakan dalam makna hadis, dan saya dapat ini dari kitab Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amal Saleh. Ini kitab ini wajib dipelajari oleh seluruh santri di pesantren Al-Fatah di Temboro sana. Yaitu barang siapa sholat 4 rakaat sesudah isya, artinya sesudah sholat isya dia sudah sholat ba'diyah 2 rakaat, kemudian waktu sesudah isya itu dia manfaatkan untuk sholat 4 rakaat, boleh 2 salam, boleh 2 salam, atau juga 4 rakaat 1 salam, maka ia akan memperoleh pahala sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Ternyata malam Lailatul Qadar hanya terdapat di bulan Ramadan, di malam setelah 20 malam-malam ganjil. Tetapi pahala untuk mendapatkan pahala sholat di malam Lailatul Qadar ada pada setiap malam bagi umat Rasulullah SAW. Maka itulah di antara sholat yang bisa kita lakukan, sehingga umat Islam yang beriman itu tidak ada namanya pengangguran. Kalau dia tidak punya kerja dengan dunia, maka dia kerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mencari dunia, maka dia mencari harta kekayaan di akhirat. Hanya 2 saja yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Mungkin ini kalimat daripada ulama. Orang hidup ini hanya 2 saja. Selain itu tidak bermanfaat sedikit pun. Apakah dia sibuk mencari dunia, ataukah dia sibuk mencari akhirat? Nah, yang ketiga tidak ada, hanya 2 saja. Maka semoga hidup kita menjadi lebih berharga, menjadi lebih penting bagi kita. Kalau kita dunia sudah cukup, maka tinggal kita mengejar akhirat. Keruklah keuntungan akhirat itu. Sama seperti orang yang sedang dimasukkan ke dalam gua yang gelap, kemudian si gurunya mengatakan, silakan ambil apa yang di dalamnya, ambil sebanyak yang kalian mau. Maka ada orang yang udah siapkan, ketika dipesan kamu boleh mengambil sebanyak-banyaknya, dia bawa karung
yang 25 kilo. Ada lagi bawa karung yang 50 kilo. Ada lagi yang tidak bawa apa-apa. Saya kan tidak tahu isinya apa. Maka ketika di dalam gua yang sibuk untuk ngambil, untuk isi di dalam gua itu, ada kerikil-kerikil di dalam. Ada yang mengambil cuma satu saja. Ngapain berat-berat? Udah satu saja. Kemudian ada yang mengambil sebanyak saku di celananya. Tinggal tiba giliran panggilan, sekarang kalian boleh keluar dari gua itu. Setelah keluar dari gua, maka gurunya mengatakan, coba keluarkan apa yang telah kalian bawa dari dalam gua. Ternyata di dalamnya apa yang mereka ambil, kerikil-kerikil itu berupa batu permata, emas, berlian, dan seterusnya. Maka orang yang mengambil satu biji, dia menyesal. Orang yang mengambil satu genggam, dia menyesal. Orang yang mengambil sebanyak saku di celananya, dia menyesal. Orang yang mengambil satu karung yang seberat 25 kilo, dia menyesal juga. Dan lebih heran lagi, orang yang mengambil seberat karung 50 kilo, dia pun menyesal. Apa yang disesalinya? Andaikan tadi aku bawa 2 karung, yang satu lagi andaikan aku bawa karung yang lebih besar, yang bawa sebanyak saku yang ada di celananya, andaikan aku membawa kantong seperti yang dibawa oleh kawanku tadi, dan seterusnya. Maka padahal kalau dia mengambil satu biji saja berlian, dia telah memperoleh kekayaan yang besar bila kita jual di dunia. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya gua tadi ibarat umur kita. Umur kita ini silakan dibuat apa saja. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kekayaan yang ada dalam gua itu? Dan di dalam umur kita ini, kekayaan yang sebenarnya adalah Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguh tiada ada kehidupan yang berarti kecuali kehidupan akhirat. Maka Rasulullah SAW katakan, la yatahassaru ahlul jannah, la yatahassaru ahlul jannah. Seorang ahli surga tidak akan menyesali illa min sa'atin, kecuali dari saatnya atau umurnya ketika di dunia, la yadhkurunallaha fiha, tidaklah dia gunakan untuk mengingat Allah. Mengingat Allah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk pikiran hati. Dia tidak gunakan untuk mengingat Allah. Maka itulah saat-saat merasa menyesalnya penduduk surga. Kalau kita bicarakan menyesal penduduk neraka, itu sudah pasti. Tapi kita bicarakan penduduk surga menyesali. Apa yang disesali? Sudah masuk ke dalam surga masih menyesali. Ternyata yang disesali oleh penghuni surga adalah waktu-waktu ketika dia hidup di dunia tidak gunakan untuk mengingat Allah. Mari kita gunakan umur kita untuk memperbanyak. Di lain waktu kita akan tambahkan lagi pentingnya daripada sholat-sholat selain sholat fardu. Semoga kita bisa istiqamah menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena amalan-amalan sunnah ini akan menambal kekurangan-kekurangan kita dalam amalan wajib. InsyaAllah yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.